Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas akhir mata kuliah algoritma membuat program yang berjudul Sistem Aplikasi Laundry. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azril sebagai ketua kelompok. Nama saya Ridwan Ramadhani sebagai anggota kelompok. Nama saya Naswa Hafiz Syarif sebagai anggota kelompok. Nama saya Rudian sebagai kelompok. Nama saya Fitria Melani sebagai anggota kelompok. Nama saya Syamala sebagai anggota kelompok. Di sini anggota saya akan menjelaskan struktur dan program aplikasi yang akan dilakukan oleh Syawal Rahman. Saya akan menjelaskan struktur proyek aplikasi Laundry. Indeks dapat menjelaskan dan menghubungkan ke beberapa bagian seperti bagian halaman sebagai menambahkan akses menu. Selanjutnya halaman customer untuk menambahkan customer atau yang lain berkaitan dengan customer. Dan terakhir halaman pesanan sebagai modul pesanan yang bisa tambahkan customer, lihat pesanan, full pesanan, hapus pesanan, lihat layanan dan keluar. Dan selanjutnya di sini ada Koneksi ke database. Flowchart tambah customer memberikan penjelasan terdapat statement perintah memasukkan data ke customer. Start statement 1 halaman customer. Di statement 1 ini berisi memasukkan nama customer, memasukkan nomor telepon. Dan ada flowchart pesanan, yaitu flowchart dashboard. Di dalam flowchart ini menjalankan aktivitas dashboard atau index.py, memberikan kondisi di mana jika satu akan masuk ke function halaman menu di dalam modul menu atau file menu.py, begitu juga dengan ikutan 2 dan 3. Start statement 1 if, dan ada 3 statement, 1 halaman menu, 2 halaman customer, 3 halaman pesanan. Flowchart halaman customer. Di dalam aktivitas halaman customer memberikan 2 aktivitas, buat table customer dan tambah customer. Start dan statement 1 if, dan ada 2 statement, 1 buat table customer, 2 tambah customer. Flowchart table customer dengan database. Flowchart buat table customer dengan database memberikan penjelasan terhadap aktivitas buat table customer untuk menyimpan ke dalam database. Start, statement 1, statement 2, statement 3, statement 4, statement 5, dan halaman customer. Di statement 1 yang berisi membuat koneksi ke database, statement 2 membuat kursor untuk menjalankan SQL, statement 3 kursor membuat table customer, ID, nama, dan telepon. Statement 4 menyimpan perubahan ke database, statement 5 menutup koneksi ke database. Flowchart tambah customer memberikan penjelasan terdapat statement perintah memasukkan data ke customer. Start, statement 1, dan halaman customer. Di statement 1 ini berisi memasukkan nama customer, memasukkan nomor telepon. Selanjutnya di sini ada program yang buat yang akan dijelaskan oleh Fitria Melani. Cukup. Di sini saya akan menjelaskan tentang function index. Dari menu ke tampilan menu, dari customer ke tambah customer, dari pesanan ke buat pesanan, lihat pesanan, hapus pesanan, buat tabel layan. Function index ini menampilkan 6 pilihan. Yang pertama yaitu tambah customer, yang kedua lihat pesanan, yang ketiga buat pesanan, yang keempat hapus pesanan, yang kelima membuat tabel layanan, dan yang terakhir keluar. Berikutnya dari menu ke tampilan menu. Function menu ini menampilkan tampilan menu utama yang menampilkan
tambah customer, lihat pesanan yang sudah masuk, buat pesanan, hapus pesanan, lihat layanan, dan keluar. Selanjutnya ada dari customer ke tambah customer yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nasiwa Sapis. Ya, di sini saya akan menjelaskan definisi tambah customer di sini, yaitu saat memulai pastikan tabel ada sebelum menambah customer. Nah, di sini Rin akan memunculkan from customer di terminal, lalu variabel nama, memasukkan input untuk memasukkan nama, nomor telepon, memasukkan nomor telepon. Lalu saya akan membuat database di sini untuk menambahkan customer. Di sini connect database SQLite, lalu buat cursor di sini fungsinya untuk mengarahkan tabel dan untuk diedit seperti itu. Cursor execute di sini fungsinya untuk mengeksekusi data, dan modul select di sini fungsinya untuk memilih modul pesanan customer. Di sini from customer yang dimana nomor telepon variabel di sini. Aduh, seperti lupa. Exciting customer, cursor fast phone ini untuk menyimpan datanya. Exciting customer di sini jika customer sudah ada, lalu customer dengan nomor telepon yang di sini sudah tertera, sudah ada, begitu akan keluar di terminal. Close di sini untuk menyimpan datanya. Di sini return, karena di sini data sudah ada, dia akan kembali ke sini. Lalu cursor execute ini eksekusi lagi. Insert into customer. Ini memasukkan dari nama, nomor telepon. Nah, di sini berbentuknya nilai. Di sini variabel nama, nomor telepon diterapkan kembali. Commit di sini. Maaf, di sini tadi ini keluar dari database. Nah, commit ini baru untuk menyimpan database-nya. Kalau close di sini untuk keluar dari database. Print ini float untuk memasukkan nilai. Lalu di sini ada nomor telepon di sini yang menilaikan angka. Ada customer, di sini ada variabel nama ini tadi dengan nomor teleponnya akan keluar, hasilnya ditambahkan seperti itu. Saya kembali ke atas, di sini ada definisi buat tabel customer. Sama seperti tadi ini connect yang di atas membuat tabel hanya jika belum ada. Di sini cursor execute-nya berfungsi sebagai membuka tabel. Nah, di sini create table if not exist. Jika belum ada tabel customer, maka baris ini akan membuat modul tabel customer. ID integer primary key auto instrument ini berfungsi untuk masukkan ID. Misal saya memasukkan angka 1 di variabel pertama, itu angkanya 1. Lalu jika saya membuat lagi, itu akan muncul 2, dan seperti itu seterusnya. Nama text not null. Apabila saya tidak menulis nama dalam kode, nah itu file itu akan error, tidak tereksekusi. Nah, begitupun nomor telepon. Nah, lalu di sini tersimpan dan keluar kembali. Definisi menu while true ini berarti apabila salah ini kan akan kembali ke atas ini. Menu hanya tampilan, input, if pilihan 1 tambah customer, berarti ke sini tadi, elif 2. Terima kasih, ini keluar tadi. Jika Anda tidak mengambil dari kedua ini, maka yang keluar akan pilihan tidak valid. Coba lagi. Di modul pesanan, di sini ada import SQLite, memasukkan database-nya. Definisi buat tabel customer. Tadi di sana udah belum sih? Oh, tadi udah ada. Nah, pada kesalahan. Buat tabel pesanan. Definisi buat tabel pesanan. Di sini connect seperti tadi di atas. Nah, di sini bedanya tadi di situ customer. Sekarang saya membuat tabel baru lagi bernama tabel pesanan.
Di sini seperti tadi ID berurutan, customer ID integer ini berisi nilai, lalu layanan teks not null di sini seperti tadi di atas, ya seperti misal saya tidak mengisi layanan, lalu dia akan keluar dan tidak akan lanjut ke bawah sini. Ini simpan lalu keluar, simpan lalu keluar. Di sini tampilan menu. Di sini hanya menampilkan menu misalnya seperti ini di terminal. Di sini tambah customer, buat tabel customer. Di sini menampilkan tambah customer, lalu nama, masukkan nomor customer. Tadi udah. Enter into customer, value nilainya ini 2, nama dan nomor telepon. Jika berhasil, customer berhasil ditambahkan. Definisi lihat pesanan. Lihat pesanan ini print daftar pesanan bagian atas, lalu connect, masuk dulu ke database. Nah, pesanan ini mengeksekusi bagian dalamnya seperti ada ID-nya, nama, nomor telepon, dan seterusnya. Waktu pembuatan pun ada di sini. Join customer kayaknya. Nah, ini menyimpan nih pesanan list nomor berapa yang ingin kita lihat, seperti itu. Lalu langsung keluar. Karena kita di sini hanya melihat pesanannya saja. Jika kita lihat ID yang belum ada di sini, belum terdaftar, maka dia akan kembali lagi ke atas. Terus tulisannya belum ada pesanan yang masuk. Lalu tampilannya tadi jika ada pesanan list ini ada nih, berarti munculnya ID pesan. Itu aja. Next. Selanjutnya di sini ada yang akan melanjutkan oleh Rudianto Spinit. Nah, di dalam database itu terdapat 3 tabel. Yang pertama customer, dan yang kedua tabel layanan, dan yang ketiga pesanan. Seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan tabel customer. Nah, di dalam tabel customer itu menggunakan integer, prime, key, atau inscrim. Dan tabel customer ini berfungsi untuk menyimpan data registrasi atau customer yang akan memesan laundry, contohnya nama dan nomor telepon. Sekarang kita masuk ke tabel layanan. Di sini tabel layanan, di dalam tabel layanan menggunakan integer, prime, key, atau inscrim, dan tabel customer ini berfungsi untuk menyimpan layanan apa saja yang ada di dalam program aplikasi ini, yang menyimpan nama layanan dan harga per kilogramnya. Dan yang terakhir itu ada tabel pesanan. Di dalam tabel pesanan itu juga menggunakan integer, prime, key, atau inscrim, dan tabel pesanan ini berfungsi menyimpan data customer yang sudah memesan. Terdapat layanan apa saja yang dipesan, contohnya berat, total harga, metode pembayaran, detail pembayaran, dan waktu pembuatan pesanan. Inilah yang saya bisa sedikit menjelaskan dari database proyek kami. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator atau ke kelompok kami. Tabel database ini tolong tampilkan. Nah, di dalam tabel
Di dalam database itu terdapat 3 tabel. Yang pertama customer, dan yang kedua tabel layanan, dan yang ketiga pesanan. Seperti itu. Dan di sini saya akan menjelaskan tabel customer. Nah, di dalam tabel customer itu menggunakan integer, prime, key, atau inscream. Dan tabel customer ini berfungsi untuk menyimpan data registrasi atau customer yang akan memesan laundry, contohnya nama dan nomor telepon. Sekarang kita masuk ke tabel layanan. Di sini tabel layanan, di dalam tabel layanan menggunakan integer, prime, key, atau cream, dan tabel customer ini berfungsi untuk menyimpan layanan apa saja yang ada di dalam program aplikasi ini, yang menyimpan nama layanan dan harga per kilogramnya. Dan yang terakhir itu ada tabel pesanan. Di dalam tabel pesanan itu juga menggunakan integer, prime, key, atau cream, dan tabel pesanan ini berfungsi menyimpan data customer yang sudah memesan. Terdapat layanan apa saja yang dipesan, contohnya berat, total harga, metode pembayaran, detail pembayaran, dan waktu pembuatan pesanan. Inilah yang saya bisa sedikit menjelaskan dari database proyek kami. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator atau ke kelompok kami. Ya, begitulah presentasi dari kelompok kami dari sistem aplikasi laundry. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video presentasi kami. Mohon maaf masih banyak yang kurang. Dan juga kalau ada tutur kata atau kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton.